Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizi dengan NIM 32020002043. Saya jurusan dari Manajemen Informatika, Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan persyaratan tugas UAS, yang dimana tugas UAS ini saya ambil judul kas masjid, aplikasi kas masjid. Pertama kita masuk ke aplikasinya. Sini kita ketikkan admin, passwordnya 123, kita login. Ini dimana ini adalah tampilan halaman home atau dashboard dari aplikasi Masjid Al-Hikmah. Selanjutnya itu di tabel pengurus, inilah tabel pengurus dari Masjid Al-Hikmah. Terus di sini adalah tabel pemasukan, dan ini adalah tabel pengeluaran, tabel petugas. Selanjutnya kita akan masuk ke tabel yang ada di PHP My Admin. Di sini pertama ada tabel admin, di mana tabel admin itu sebagai user atau sebagai untuk masuk ke aplikasinya, yang berupa ada ID, username, password, dan level. Ini adalah tabel pengurus. Di mana tabel pengurus itu ada ID, nama, dan jabatan. Terus tabel pemasukan. Tabel pemasukan di sini ada ID, tanggal, keterangan, dan jumlah. Ini tabel pengeluaran. Pengeluaran ada ID, tanggal, keterangan, dan jumlah juga. Terus tabel petugas. Nah, tabel petugas ini ada ID, nama, dan tugas. Di mana setiap tabel di sini adalah menggunakan ID yang menggunakan auto increment. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke use case. Yang maaf, itu kelas diagram maksud saya. Jadi di mana admin di sini bisa menginputkan data petugas, bisa dari tambah, edit, hapus, cari, dan cetak. Begitu juga dengan pemasukan. Admin atau petugas bisa menginputkan ID, tanggal, keterangan, dan jumlah. Bisa menambah, edit, hapus, cari, dan cetak. Admin juga bisa melakukan inputan petugas, nama, tugas yang bisa dilakukan yaitu tambah, edit, hapus, cari, dan cetak. Admin juga bisa melakukan pengeluaran data pengeluaran yaitu dengan ID, tanggal, keterangan, jumlah, bisa tambah, edit, hapus, cari, dan cetak. Oke, selanjutnya kita akan coba aplikasi yang telah kita buat. Klik nama ke halaman home, di mana halaman home ini adalah halaman dashboard. Selanjutnya ialah kita coba di halaman pengurus atau tabel pengurus. Pertama kita tambahkan, kita kasih nama di sini yang jabatan sebagai ketua. Kita simpan. Terus kita cari apakah ada nama Rudin. Cari.
Ya, Udin ada di MIS sebagai ketua. Terus kita ubah. Kita jadikan menjadi bendahara. Kita cari lagi. Udin. Sudah berubah. Iya, sudah berubah. Nama Udin menjadi jabatan bendahara. Terus kita hapus. Kita hapus. Kita cari apakah masih ada nama Udin. Udin tidak ditemukan karena Udin telah dihapus. Oke, berhasil untuk cari dan tambah. Hapus, edit. Ini kita akan melakukan cetak. Dimana cetak ini ada dua, yaitu cetak biasa ini. Itu kita ke print atau cetak PDF, nanti kita coba. Ini adalah tabel-tabel dari nama jabatan yang sesuai di database. Di sini kita bisa melakukan cetak, print, selanjutnya open cetak PDF. Oke, di sini sedang melakukan cetak PDF. Ini ya, data pengurus. Dimana kita bisa di sini bisa download PDF-nya. Kita kembalikan kita ke tabel selanjutnya, itu tabel pemasukan. Kita tambah tabel pemasukan. Kita tambah pada tanggal hari ini, tanggal 28 dari hamba Allah. Kita kasih 10 juta. Kita simpan. Oke, apakah sudah tambah? Kita cari. Oke, ada pada tanggal 28 bulan 7 2022 hamba Allah dengan jumlah 10 juta. Terus kita ubah tanggalnya 2021. Kita cari lagi. Oke, telah berubah pada tanggal 28 bulan 7 2021 dengan jumlah 1 juta. Terus kita hapus. Apakah berhasil terhapus? Kita cari lagi. Hamba Allah, apakah masih ada hamba Allah? Hamba Allah tidak ditemukan karena penghapusan sudah berhasil. Terus cetak. Ini cetak berhasil. Kan cetak, kita cetak PDF berhasil. Oke, berhasil juga dengan cetak PDF. Selanjutnya pengeluaran. Ini kita tambah data pengeluaran. Tengah hari ini adalah semen 300.000. Kita simpan, cari semen, cari. Oke, semen berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ubah jadi batako. Harga 1 juta.
Kita cari Batako. Cari. Oke, Batako berhasil cari. Ini kita hapus. Oke, kita cari lagi nama Batako. Apakah masih ada? Oke, Batako tidak ditemukan karena berhasil sudah dihapus. Selanjutnya kita akan melakukan cetak. Di sini cetak sudah berhasil dengan tabel masih 15. Oke. Terus kita akan cetak PDF. Ini cetak PDF juga berhasil. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya yaitu petugas. Yes. Oke. Kita tambah di sini. Andi sebagai imam. Kita tambah ini kita Andi. Ya, Andi ada. Kita ubah ini menjadi muazzin. Kita cari nama Spandi. Oke, Spandi sudah ditemukan dengan petugasnya itu sebagai muazzin. Terus kita hapus dari Spandi. Oke, Spandi tidak ditemukan. Ya, bahwa kita sudah berhasil menghapus data Spandi tadi. Selanjutnya kita akan melakukan cetak. Oke, di sini cetak berhasil. Terus kita mencetak PDF. Oke, cetak PDF juga berhasil. Oke, kita sudah melakukan semua data-data yang telah dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan logout. Oke, logout juga berhasil kembali ke halaman login dengan data Anda telah berhasil logout. Ini kita akan melakukan penjelasan sedikit tentang shortcut kode. Shortcut kode tampilan. Oke, di tampilan itu tampilan adalah tampilan pengurus, di mana harus dilakukan dengan login terlebih dahulu. Yang mengambil fungsi dari koneksi PHP dengan database, plus database dengan koneksi MySQL, yaitu connect MySQL. Di sini halaman tambah, di mana nanti kita akan mengklik tambah, dia akan ke arah ke tambah. Ini tabel pencarian. Nanti kita akan ketikkan tabel pencarian, maka akan terarah ke cari PHP. Terus ini cetak, kemudian kita klik cetak, maka akan terarah ke cetak PHP. Begitu juga dengan cetak PDF, itu terarah ke laporan. Sini adalah mod file tabel yang ada di halaman web yang ada nomor, nama, jabatan, aksi. Cuma connect. Oke, sini ada batasan file yang dimana ada nama, jabatan. Ini adalah sesuai dari nama tabel yang ada di database. Ini adalah file ubah, dia akan pergi ke edit dengan perintah yaitu dulu dengan ID. Begitu juga dengan hapus PHP, dia akan melakukan pengarahan ke
PHP, yaitu melalui dari ID. Terus kita akan ke koneksi. Ini adalah salah satu koneksi dengan koneksi PHP dengan kelas database dengan atribut privat DB host, yaitu localhost atau alamat server local exam. Di sini user name exam itu root, password exam default kita kosongkan saja. Dan sini adalah nama database yang ada di PHP admin database. Ya, ini adalah function metode koneksi MySQL yang ada di tampilan tadi. Itu adalah untuk mengkonekkan ke database. Nah, ini function proses login. Dimana ada form admin. Sebagai admin adalah tabel yang ada di database tadi. Itu berupa user dan password. Terus function tampilan view data. Di mana view data tersebut adalah tampilan dari pengurus yang dialog dengan ID. Itu tambah view data, di mana di sini insert into pengurus, itulah tabel pengurus. Dia akan melakukan insert. Yang pertama adalah melakukan insert nama dan jabatan. Terus cari. Di sini tampilan cari dari tabel pengurus, ada form pengurus yang diawali dengan pencarian nama. Terus edit view data, function edit view data, di mana function edit view data ini adalah sebagai update pengurus set nama, edit yang bisa dipilih nama dan jabatan yang melalui dari ID, dari file ID. Terus function hapus, di mana function delete from pengurus ID, file ID itu jauh dengan ID. Itulah dari codingan tampilan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan aplikasi yang telah saya buat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.